hanya menjaga sholat 5 waktu. Makanya tadi saya katakan, bermula dari sini Anda memperbaiki segala sesuatu ini. Kapan Anda menjaga sholat ini dengan baik? Perhatikan di sini dikatakan, ya, wudunya mulai dari air wudu, tidak mubadzir, wudu yang benar, ya, semua anggota tubuh yang diperintahkan tersentuh dengan air, juga tidak terjadi pembatalan setelahnya, sehingga sholatnya jadi sah, ya. Juga waktu-waktunya, on time, tepat. Dan memberikan hak ruku juga sujudnya. Maka dijamin oleh Allah secara langsung untuk masuk ke dalam surga. وَمَنْ لَكِيَنِي قَدْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِ أَهْدٌ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ. Dan siapapun yang mengurangi hal tersebut, ya, artinya dia bertemu dengan Allah sementara tidak menyempurnakannya, maka dia tidak mempunyai jaminan di sisiku. Jika aku berkehendak, aku akan mengazabnya, dan jika aku berkehendak, aku akan merahmatinya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita jelaskan dulu, ada beberapa mutiara yang sangat mahal yang perlu kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bagaimana malaikat Jibril alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah khususkan mendatangi para nabi-nabi dan rasul dan menyampaikan wahyu. Dan itu sudah kita tahu tentunya. Dan ini salah satu bentuk penyampaian wahyu. Jibril AS menyampaikan apa yang Allah amanahkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua, bagaimana keutamaan sholat 5 waktu dan itu diwajibkan atas umat Islam. Sampai Umar mengatakan radhiyallahu anhu, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Itu patokannya. Bahkan beberapa sahabat mengatakan, kami tidak melihat orang-orang yang luput dari sholat berjamaah di masjid di zaman Nabi SAW kecuali munafik. Bagi orang beriman mustahil dia meninggalkan ini. Kalau Anda sudah mulai melalaikannya, menganggap remeh, lewat awal waktunya misalnya, Anda menganggap tidak ada masalah. Ya, bahkan kadang-kadang sampai akhir waktu baru dikerjakan. Kalaupun dikerjakan buru-buru, sama sekali tidak memberikan hak. Padahal setiap gerakan dan bacaannya bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berarti Anda sudah mulai tergelincir, tanda kutip di sini, menuju kepada perbuatan-perbuatan orang-orang munafik yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka mendirikan sholat maka mereka malas. Salah satu makna malas adalah menunda-nunda waktunya. Merasa ada yang lebih penting daripada sholat itu. Meeting kah, silaturahim keluarga kah, setir mobil kah, ngobrol sama teman kah, dan lain-lainnya. Ya. Maka mereka malas. Dan kalaupun mereka mengerjakan, mereka riya. Kalaupun mereka lakukan, maka mereka perindah karena manusia yang ada di sekitarnya. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Jadi keutamaan sholat 5 waktu ini adalah sangat besar. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ini Allah wajibkan. Pelajaran selanjutnya, yang ketiga adalah keutamaan atau hal-hal yang harus dijaga dulu dalam sholat. Wudu, waktu-waktunya, dan semua gerakannya, juga bacaannya. Kalau ini dipenuhi semuanya, wudu dengan tenang, dipastikan semua anggota tubuhnya tersentuh air, waktunya selalu tepat waktu, dan juga rukunya dengan tenang, juga sujudnya dengan tenang, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Dan siapa yang tidak menyempurnakan sholat ini, sengaja melalaikan wudunya, melalaikan waktunya, melalaikan gerakan dan bacaannya, menganggap remeh, maka tidak ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala baginya di hari kiamat, walaupun dia muslim. Kemudian pelajaran yang terakhir teman-teman sekalian, kita ambil dari hadis ini dulu sementara, nanti kita masuk lebih banyak syarahnya, yaitu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, setiap murtakabul kabir atau pelaku dosa besar,
Tidak divonis langsung masuk ke neraka di hari kiamat nanti, tapi dikenal dengan istilah tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya adzabah, kalau Allah mau Allah siksa, wa insya ghafaralah, kalau Allah mau Allah maafkan. Dan itu diambil dari potongan akhir hadis ini. Wa man lakyani qad intaqasa min dzalika syai'an, dan siapa yang bertemu denganku, kata Allah SWT, sementara dia mengurangi sesuatu dari sholat 5 waktu itu, falaysa lahu indi ahdun, maka tidak ada jaminan di sisiku. In syi'tu adzabtuhu, kalau aku mau aku siksa dia, wa in syi'tu rahimtuhu, dan kalau aku mau aku akan mengasihi dia. Ya. Jadi sebuah dalil ini yang diangkat oleh penulis tentunya, karena buku yang sedang kita bahas memang beliau meringkas. Ya. Kita akan coba teman-teman lebih dalam masuk dan mengorek mutiara-mutiara tentang sholat ini. Terlalu banyak keutamaan yang bisa Anda dapatkan. Kita lihat misalnya, bagi orang yang mengumandangkan azan, dimulai dari situ. Begitu juga dengan orang yang menjawab azan sebagai panggilan ya. Kemudian segera mengerjakan di awal waktu. Terutama bagi laki-laki berada di saf pertama masjid. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka masjid, sudah mulai bisa dirapatkan saf ya. Jangan sia-siakan itu. Beranjak daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, renungi baik-baik ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Kalau seandainya manusia itu mengetahui apa yang Allah janjikan di azan, apakah itu jadi muazzinnya? Nanti akan kita bacakan juga hadis tentang keutamaan jadi muazzin, ataupun dia menjawab azan itu seperti yang diucapkan oleh muadzin, kemudian dia segera mengerjakan sholat. Begitu juga dengan saf pertama, maksudnya datang di awal waktu. Saf pertama awal waktu, bukan jemaah yang kedua, jemaah yang ketiga. Dan ini dimaksud juga di masjid, bukan di rumah, di saf awal masjid. Azan dia sudah masuk, belum selesai, sementara azan dia sudah ikut menjawab muadzin, kemudian dia sholat qabliyah dan dia berada di saf pertama, kemudian dia sholat bersama imam di saf pertama dia. Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali dengan cara mengadakan undian. Maka niscaya mereka akan berundi. Sampai sebagian salaf mengatakan, andai saja ada orang yang mendahuluku ke saf awal dan aku tidak mendapatkan tempat lain di saf awal, maka aku bersedia untuk membayar dia dengan seluruh yang aku miliki di dunia ini agar dia menukar tempatnya